Nama saya Fadilah Barakbah, Asegaf Barakbah. Saya lahir dari keluarga Habib. Buset. Saya dari kecil sampai di usia 35 saya ya memang keturunan muslim. Dari kecil didikan muslim, pesantren kental dengan saya. Saya itu 8 bersaudara, tapi kakak saya nomor 1 meninggal dunia, jadi kami 7 bersaudara. Saya anak nomor 4. Nah, dari kecil saya memang sangat respect sekali dan sangat memang kental keislaman saya. Di antara 7 bersaudara ini memang disebut paling kental itu saya tentang keagamaan. Dari kecil saya itu diberikan Tuhan kelebihan bisa khatam Al-Quran usia 5 tahun. Ibarat filosofi lemparan jumroh haji, makin kita kritik semakin aman bumi. Habib kaya setan, tak lagi menakutkan. Kita bergerak maju dengan hati yang terang. Ibarat filosofi lemparan jumroh haji, makin kita kritik semakin aman bumi. La 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 lo 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 la 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 lo 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 lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kabar yang mencengangkan kalau menurut kami. Kalau dulu ada seorang yang bernama Thomas Assegaf menjadi pendeta, ini marganya itu Assegaf, seorang Habib. Ini ada kabar lagi seorang Habibah atau Hubabah, Habib perempuan yang keluar dari Islam atau murtad. Dari pengakuannya ini menunjukkan betapa mantap dan yakinnya si Hubabah atau Habibah ini memeluk agama barunya. Ini bukan rasis. Kami tidak menyalahkan agama yang lain. Tidak. Tidak dalam narasi kebencian kepada agama yang lain. Tidak. Ini sebagai iktibar buat kami-kami. Kok bisa loh katanya ngaku sebagai cucu Nabi. Terus narasi yang dibangun kalian, cucu Nabi itu terjaga, maksum. Wah, mana mungkin seseorang yang terjaga terus keluar dari Islam. Logikanya seperti itu saja. Kalau satu orang itu menjadi pendeta seperti Thomas Assegaf, kan gitu toh. Lah ini ada lagi pengakuan seorang Hubabah atau Habibah yang masuk Kristen atau keluar dari Islam. Ini konsekuensi dari omongan kalian itu mana? Makanya keadaan seperti ini, fakta-fakta seperti ini semakin meyakinkan kami bahwa kalian itu ya manusia biasa lah. Tidak ada yang istimewa. Kalian ya sama dengan kami-kami. Sangat jauh seumpama menjadi seorang cucu Nabi. Tidak mungkin cucu Nabi kok keluar dari agama atau risalah yang dibawa Nabi. Ini mustahil. Walaupun tidak ada sesuatu yang tidak mustahil itu kan gitu di dunia ini. Tetapi ini menunjukkan betapa pengakuan-pengakuan, doktrin-doktrin yang dibangun, narasi-narasi yang dibangun oleh para Habib hari ini terbantahkan dengan fakta yang terjadi. Ini bukan kali pertama, ini banyak. Ya kita saksikan saja, kita dengarkan saja pengakuan dari seorang Hubabah atau Habibah yang keluar dari Islam. Ceritakan keradikalan saya kepada orang tua. Itu saya sudah pakai cadar waktu itu. Saya pakai cadar itu selama 6 tahun. Iya.
terus bapak saya kaget kalau zaman dulu mungkin Pak Yusuf pernah lihat ya membedakan kalau zaman dulu tuh orang pakai cadar itu aneh ya zaman dulu. Dan orang pakai hijab aja tuh cuman beberapa orang saja. Kalau begitu zaman sekarang pakai kurha begitu udah wah luar biasa. Itu perbedaan zaman dulu yang sekarang. Saya nggak tahu bisa berbalik 180 derajat. Oh bapak saya kaget. Kenapa kamu jadi begini kata gitu. Saya ceritakan, wah begitu luar biasa saya menceritakan keradikalan saya anti Amerika, anti pemerintah, anti segala macam. Itu bapak saya kaget. Saya salah masukkan kamu ke pesantren kayaknya. Akhirnya berjalannya waktu, saya dipersiapkan sebenarnya sama orang tua saya untuk belajar detail tentang agama Islam dan untuk belajar detail tentang perbandingan agama. Nah, di SMA saya tidak begitu mengakar ya untuk bisa tahu detail tentang kekristenan. Hanya mendengar selentingan orang gosip-gosip rumors yang sama ini yang waktu itu saya terima bahwasanya Kristen itu seperti ini, kristenisasi itu seperti ini, Kristen itu begini begitu. Itu dogma yang saya terima. Jadi istilah cerita-cerita yang saya terima, dan itu yang menanamkan mungkin sampai saat ini pun begitu, menanamkan umat-umat Islam zaman sekarang pun begitu, bahwasanya orang Kristen tuh licik, bahwasanya orang Kristen jahat. Jadi kita udah ditanamkan dari cerita, dari propaganda yang ada. Dari zaman dulu sudah begitu, Pastor. Zaman sekarang lebih luar biasa lagi saya lihat ya. Tapi puji Tuhan, Kristen itu semakin diinjak, semakin mengakar dan bertumbuh. Saya lihat. Amin. Haleluya. Dan itu saya rasakan ketika saya mendengar teman saya pelayanan di Jambi itu bilang sudah kalau zaman saya dulu orang gereja itu susah sekali bertumbuh di Jambi. Sekarang luar biasa, di mana-mana ada. Itu menunjukkan bahwasanya Kristen bertumbuh luar biasa. Saya lihat ya, itu di provinsi Jambi saja. Nah, berjalannya waktu, saya kuliah. Waktu itu saya ambil 2 fakultas. Kalau dulu boleh, kalau sekarang saya nggak tahu, kayaknya nggak boleh deh. Di IAIN, salah satu IAIN ternama dan cukup ini amat sangat digemari, jadi favorit lah waktu itu di Sumatera. Salah satu IAIN di Sumatera saya dapat 2 fakultas waktu itu. Satu fakultas Usuluddin, perbandingan agama, kemudian fakultas adab sastra Arab waktu itu. Nah, disinilah bermulanya Tuhan. Saya mengenal Tuhan. Awalnya di situ di tahun 95 itu. Karena kami belajar kristologi. Pastor ya. Zaman saya itu 18 SKS, tapi saya cuma dapat berapa SKS karena berapa semester saya lari. Saya memutuskan untuk tidak lagi ini. Nah, di situ saya baru menemukan dibilang kejanggalan mungkin terlalu vulgar ya, cuman mungkin iman saya mengimani ketika itu ada